Gadis itu baru saja dewasa, namun ibu kandungnya sudah memberi obat dan melemparkannya ke hotel. Rencananya untuk dijual ke seorang lelaki tua kaya. Namun saat gadis itu baru melangkah pergi, dia tiba-tiba terbangun dengan beruntung, berjuang untuk melarikan diri dari hotel. Tapi sayangnya bertemu dengan dua pemabuk. Melihat penampilannya yang polos, mereka tak bisa menahan diri untuk bertindak cabul. Sementara efek obat di tubuhnya mulai bekerja, dia sama sekali tak bisa melawan dua pria besar itu. Dalam keputusasaan, seorang pria asing tiba-tiba muncul. Dengan cepat pengawal mengendalikan pemabuk tersebut. Pria itu berjalan mendekat ke gadis tersebut, mengulurkan tangan. Gadis itu terpesona dengan harisma pria tersebut. Perasaan berdebar muncul dalam dirinya. Ditambah efek obat yang bekerja, dia tanpa bisa menahan diri malah berlari menuju pria itu. Melihat inisiatif gadis tersebut, pria itu pun tak bisa menahan diri. Mereka pun terlibat dalam kontak fisik yang penuh kebingungannya. Namun gadis itu tak pernah menyangka, pertemuan tak sengaja itu justru membuatnya hamil. Setelah mengetahui dirinya hamil, gadis itu benar-benar panik. Dia sama sekali tidak tahu siapa pria itu malam itu. Namun dia tak tega untuk menggugurkan anaknya. Setelah bertarung dengan perasaannya, dia memutuskan untuk membesarkan anaknya sendirian, dengan asumsi tak akan ada lagi hubungan dengan pria itu. Namun suatu hari, gadis itu sedang disulitkan oleh pelanggan, dan kebetulan pria itu lewat dan melihatnya. Dia langsung mengenali gadis tersebut. Dengan tegas dia maju untuk membela gadis itu, memecat karyawan yang menyusahkannya. Gadis itu terkejut dan panik. Dia tak menyangka akan bertemu lagi dengan pria itu. Melihat wajah tampannya, gambar malam itu tiba-tiba muncul di benaknya. Pria itu pun merasa bersalah. Dia mengeluarkan kartu ban untuk memberi kompensasi kepada gadis itu. Gadis itu ragu untuk memberitahu pria itu bahwa dia hamil. Namun saat itu juga dia mendengar sekretaris memanggil pria itu presiden. Baru gadis itu sadar, identitas pria itu jauh melebihi yang dia bayangkan. Dia hanya seorang gadis desa, tak pantas berhubungan dengan seorang presiden perusahaan. Gadis itu merasa sedih dan berat hati. Segera mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sesampainya di rumah, ibu gadis itu sangat marah. Langsung menendang perut gadis itu. Ternyata rumah kehilangan uang 2 juta. Ibu menduga gadis itu yang mencuri. Dengan keras dia menampar gadis itu, memaksanya untuk mengaku uang yang hilang. Gadis itu dengan terpaksa menjelaskan bahwa dia tidak mencuri. Namun ibu kembali menamparnya. Kartu ban terjatuh dan kebetulan dis oleh adiknya. Gadis itu buru-buru meminta adiknya untuk mengembalikannya. Namun ibu berkata itu adalah uang rumah, dan menolak untuk mengembalikannya. Ibu terus mengancam akan memukul gadis itu. Saat itu ada pelanggan datang. Ibu akhirnya terpaksa melepaskan gadis itu. Namun tak diduga, pelanggan itu malah memiliki niat buruk terhadap gadis itu. Saat gadis itu pergi, dia diam-diam mengeluarkan ponsel untuk merekam. Berniat mengambil gambar di bawah rok gadis itu. Pelanggan itu dengan bangga hendak mengambil gambar. Namun tak terduga, pria itu sudah tiba. Dengan keras menginjak ponsel pelanggan itu. Pelanggan itu menjerit kesakitan. Pria itu memberitahu gadis itu bahwa dia sedang diambil gambar. Menyarankan untuk segera melapor ke polisi. Namun ibu buru-buru meminta pria itu melepaskan pelanggan itu. Ia berkata gadis itu sendiri yang tidak menjaga diri. Dan urusan uang yang hilang belum selesai. Tak peduli bagaimana gadis itu menjelaskan, ibu tetap bersikeras bahwa gadis itu mencuri uang tersebut. Gadis itu merasa semakin sedih. Dia merasa pria itu pasti berpikir dia adalah gadis buruk.